Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Saya sudah menikah selama 14 tahun. Ketika usia pernikahan baru 2 tahun, saya dan suami pernah bertengkar dan saya merasa dikhianati. Lalu saya membakar surat nikah kami. Saya bilang kepada suami, apa arti surat nikah ini kalau kamu sudah tidak sayang dan setia? Pernah orang tua saya mau mengurus perceraian saya dengan suami, tetapi tidak jadi. Bapak saya bilang, kalau masih bisa diperbaiki, jangan bercerai. Lalu kami menyadari dan hari demi hari kami perbaiki. Selama 14 tahun itu, saya mencoba bersabar menghadapi kelakuan suami. Tetapi suami sering menyakiti, sedangkan saya hanya diam saja. Judi menjadi hiburannya, dan belum lama ini dia selingkuh. Alangkah sakitnya hati saya, rumah tangga yang dipertahankan selama ini dikhianati lagi. Tetapi saya tetap berusaha untuk bersabar. Alhamdulillah, akhirnya mendapat hidayah dengan kejadian yang sudah terjadi. Awalnya beliau tidak pernah sholat. Alhamdulillah sekarang sudah mau sholat dan mau saya ajak ngaji ke kajian Ahad pagi ini. Bagaimana status pernikahan kami karena surat nikahnya sudah hancur, dan apakah hubungan kami masih halal? Bagaimana menghadapi suami yang pendiam tetapi nganyelke? Dan mohon nasihatnya agar keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya. Jadi sekalipun surat nikahmu sudah hancur, kalau belum cerai ya masih sah. Sekalipun surat nikahnya masih utuh, dirawat baik, dilaminating ya toh, tapi kalau kamu sudah katakan cerai, sudah tidak sah. Jadi sah dan tidaknya bukan tergantung surat nikahnya itu. Surat nikah dibakar, hancur sudah, tapi belum pernah cerai, ya masih suami istri. Ya. Nah, bagaimana menghadapi suami pendiam tapi nganyelke? Lah kowe pilih suami pendiam apa suami ya banyak ngomong tadi, dilo-dilo misuh, ngomong kasar, apa pilih meneng? Nah, suamimu mungkin ditanya, kok meneng wae to, Mas? Falyakul khairan aw liyasmut. Nah, aku nek ngomong iki kok ora apik omong arep, wis aku tak meneng. Jadi menengku itu bukan berarti saya marah, tidak. Ya, karena saya daripada ngomong tidak berguna, saya diam. Diam saya itu zikir pada Allah. Ya lebih baik itu, ya dah. Nah, jadi nera perlu tenang ra omong. Nah, kalau memang istrinya butuh suaminya omong, ya diajak omong. Nek meneng aja tuh kamu yang meneng, jadi meneng kabeh. Yang ngajak omong, suami saya kok diam, tak ajak omong. Nanti kan mesti ngomong. Masa dijak omong barang meneng wae. Nah, jadi kalau hanya meneng asal tidak marah dan tidak melakukan tidak mengabaikan kewajiban, tidak masalah. Ya. Nah, memang suami itu ya kadang-kala suka ngomong, kadang-kala ngomong-ngomongnya tidak benar pun diomongkan. Ada yang suka diam. Nah, sekarang diambil manfaatnya. Diam ini manfaat apa tidak? Asal kewajibannya tidak diabaikan, ibadahnya tetap baik. Ya udah. Nah, kecuali kalau sudah mau selingkuh, diam-diam nganyel ke bain duwe simpenan. Nah, jadi diam yang tidak baik itu. Ya, kalau diamnya ayolah, selingkuhnya tadi perlu diingatkan. Kalau sudah suka selingkuh dengan orang lain, ya berarti tadi suka loh. Kalau suka selingkuh dengannya jadi pezina lagi dah. Kalau sudah jadi pezina, hurima dzalika alal mukminin, yang demikian itu haram untuk orang-orang mukmin. Maka saya heran wis don punya istri, punya suami kok do selingkuh iki jane ngopo? Yang dicari apa gitu loh. Ya. Oh, yang dicari seperti itu. Yang halal saja ada. Menikmati dengan tenang, dengan halal enggak. Lah wis selingkuh iki mesti maling dah. Kuatir konangan wong. Ya, itu mesti tidak tenang. Kenapa kamu tempuh? Maka setan itu pandai. Ya, bisa merubah sesuatu yang jelek itu tampak baik. Sesuatu yang baik malah tampak jelek, itu setan. Nah, coba dibaca ayatnya.
Jadi jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Memang setan itu pandai. Pandai setan itu. Nah, dengan kita mengikuti langkah setan, akhirnya rumah tangga mesti kacau. Tidak hanya rumah tangganya saja, dirinya sendiri pun akan kacau. Tidak akan dapatkan suatu ketenangan hidup karena mengikuti apa yang oleh Allah disuruh menjadi musuh, dimusuhi. Jadi betul-betul jangan diikuti kok malah diikuti. Yang Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata. Setan bisa merubah sesuatu yang jelek itu tampak baik, yang salah tampak benar. Maka kita dituntuni Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Mohon kepada Allah itu supaya kita melihat yang baik itu ya baik, yang benar benar. Wa anal batila batila warzuqna tinaba. Kita melihat yang jelek, yang batil itu tampak batil. Tidak seperti setan ini. Coba dibaca surat Al-Hijr 39. Surat nomor 15. Surat Al-Hijr nomor surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Ya dah. Setan akan menjadikan memandang baik perbuatan yang sesat, yang jelek di muka bumi ini. Zina itu perbuatan sangat jelek dan dosa besar. Ya dah. Tapi setan bisa merubah perbuatan zina yang itu sebenarnya sangat jelek dan sangat dosanya sangat besar, bisa menjadi ya sangat menjadi keinginan dan seolah-olah tidak apa-apa, jadi baik. Nah, asal tidak konangan orang seolah baik. Nah, jangan diikuti. Terus satu lagi surat An-Nahl ayat 63. Surat 16 ayat 63. Tallahi laqad arsalna ila umamim min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya, setan memandang baik perbuatan yang buruk, maka dilakukan wong baik pandangannya kok. Nah, oleh sebab itu kata Allah tadi, setan itu musuh. Jangan pernah kita berkompromi dengan setan. Kalau kita berkompromi dengan setan, ya jadi balane setan. Akhirnya suka berbuat yang jelek, suka berbuat dosa, sekalipun sebetulnya itu perbuatan dosa, tapi kamu melakukannya karena merasa perbuatan itu baik. Maka Nabi kita mengatakan hujibatul jannah bil makarih wa hujibatin nar bisyahwat. Surga, jalan menempuh surga itu banyak kesusahan, kesulitan, banyak semak-semak berduri ya. Tetapi jalan menuju ke neraka banyak yang menarik, banyak yang menyenangkan. Ya. Dijadikan oleh setan tadi serba penuh daya tarik. Maka banyak orang berombong-rombong masuk neraka karena menyenangkan gitu lah. Tapi jalan menuju ke surga itu membosankan, orang menyenangkan. Ya. Jadi membosankan, tidak menyenangkan. Jalan ke neraka, wah penuh daya tarik. Ini perbuatan setan sehingga banyak orang tertarik untuk masuk neraka. Kalau ditanya masuk nerakanya tidak ingin, tapi jalannya ditempuh, ya masih sampai akhirnya. Karena jalan neraka tadi penuh daya tarik tadi. Ya, terus
di lingkungan saya, kalau ada yang menikahkan anaknya, maka pernikahan itu dibuatkan acara mantenan. Acara mantenan itu dalam Islam apakah ada larangannya, Ustaz? Dia sama mantenan ini piye maksudnya? Saya tak tahu yang kamu maksud. Kalau mantenan memang di dalam kita kan orang yang pernikahan itu disebut laki perempuan sudah nikah itu kan, jadi ini manten laki-laki, manten perempuan kan itu kan? Ya itu. Nah terus kalau sebelum itu baru calon manten gitu lah. Nah memang istilah itu di tempat kita sing nikah itu laki perempuan sudah menikah, saat menikah itulah dikatakan ini jadi manten gitu lah. Ya boleh itu. Nek urung nikah lagi disetorke diserahke orang tuanya ke naipan tadi, nah ini baru calon manten. Nah nek wis nikah kita manten baru kan itu kan. Nah kita ini pengantin lama gitu loh. Boleh aja deh itu, memang itu istilahnya begitu, Pak. Apalagi istri saya mempunyai usaha rias manten. Usaha atau pekerjaan rias manten itu apakah diperbolehkan dalam agama, Ustaz? Karena dalam prosesi pernikahan itu ada proses merias, yakni mengerik alis, memasang konde, kembar mayang dan lain-lain. Mohon penjelasan. Boleh merias manten itu boleh, asal yang dibolehkan oleh agama. Ya selama yang dibolehkan ya boleh. Kan ngerik alis itu tidak boleh ya tidak usah dikerik, gitu. Tidak usah dikerik. Oh tidak boleh, menurut agama nggak boleh. Ya. Jadi hal-hal yang dilarang oleh agama jangan dilakukan. Kalau hal yang dibolehkan ya silahkan. Maka untuk merias manten apa yang tidak boleh ya jangan dikerjakan. Ya, masa arep adus saja dipamerke. Antene calon manten wedok lanang adus didusi di muka umum, malah saiki disoting dipamerke wong sak Indonesia. Itu kalau menurut Islam enggak boleh. Mestine kowe adusi ndelik ning kamar mandi kono malah dipamerke ning kono. Nah, itu maka kalau itu memang mengandung unsur-unsur yang dianggap menyelamatkan, kalau tidak begitu tidak selamat, itu masuk kepada kesyirikan.